Mari kita berdoa pada hari ini. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu, bahwa sampai hari ini Engkau masih menjadi andalan kami satu-satunya dalam kehidupan kami. Tetaplah pimpin kami, tetaplah Engkau meluruskan jalan kami, supaya hidup kami ini boleh menyenangkan Tuhan dan boleh hidup di dalam jalan Tuhan yang benar. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami pada hari ini, supaya firman itu boleh menguatkan setiap kami, firman itu tetap menjadi terang dan pelita bagi langkah dan kaki kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pada hari ini saya beri judul khotbah saya adalah saluran. Saudara, saluran itu adalah sarana untuk mengalirkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah saluran. Kalau kita melihat, saluran itu adalah esensi yang penting bagi setiap irigasi, bagi setiap pengairan dimanapun. Itu merupakan satu esensi yang penting. Nah, orang Kristen hari ini harus menjadi saluran bagi setiap orang. Bisa bicara saluran berkat, bisa bicara juga saluran firman Kristus, bisa juga bicara saluran teguran. Banyak sekali saluran orang Kristen yang dia bisa lakukan. Nah, saudara, kalau kita melihat saluran, saudara, itu bukan bicara kondisi. Menjadi saluran berkat, menjadi saluran firman Tuhan, itu tidak melihat kondisi. Tetapi menjadi saluran berkat, itu adalah tanggung jawab setiap saudara dan saya. Kalau kita melihat kondisi dengan kacamata manusia, atau boleh saya katakan kita melihat dengan ukuran manusia, maka yang terjadi kita akan selalu belum siap atau tidak cukup. Nah, mungkin keadaan saya nggak baik, bagaimana bisa menjadi saluran? Kalau saya belum diberkati, bagaimana saya bisa memberkati banyak orang? Kalau saya belum dipulihkan Tuhan, bagaimana saya bisa memulihkan teman-teman saya? Nah, itu adalah saluran yang melihat dengan kondisi atau kacamata kita. Tetapi sebenarnya, saudara, sebagai orang Kristen, ketika kita menjadi saluran, itu tidak memandang kondisi apapun. Di tengah keberhasilan pun tetap jadi saluran, di tengah keterpurukan pun tetap menjadi saluran, di tengah kesehatan yang prima pun tetap menjadi saluran, di tengah kondisi penyakit yang kritis pun, saudara dan saya harus juga tetap menjadi saluran. Nah, kita akan melihat, saudara, mengenai saluran berkat atau bicara saluran firman Kristus. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Pada waktu hari mulai malam, ini bicara Yesus memberikan makan 5 roti dan 2 ikan ribuan orang, saudara ya. Kepada Yesus dan berkata, suruhlah orang-orang banyak itu pergi. Orang yang mengikut berbondong-bondong kepada Yesus itu, muridnya mengatakan kepada Yesus, suruh orang itu pergi. Supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Dengan arti kata lain, para muridnya tidak bisa menyiapkan tempat, tidak bisa menyiapkan penginapan, tidak bisa menyiapkan makanan. Karena ini tempat yang sepi. Dan orang yang datang itu ribuan orang. Bagaimana bisa? Nah, kita lihat ayat yang ke-13, apa kata Yesus, saudaraku? Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini.
Nah, saudara, sampai di sini dulu, bahwa ini ketika para rasul, para muridnya mengatakan keadaan yang jujur kepada Tuhan. Tuhan, dengan sebanyak orang ini, kami tidak mungkin bisa memberikan makan. Kami tidak mungkin bisa memberikan tempat penginapan, saudaraku. Tetapi Tuhan mengatakan, beri mereka makan. Dengan arti kata lain, tetaplah menjadi saluran bagi semua orang di dalam kesulitan apapun. Nah, saudara, kalau kita melihat keadaan dengan kacamata jasmani kita, melihat keadaan dengan mata kita, maka tidak mungkin bisa memberikan makan segitu banyak orang. Tapi karena kita sadar kita menjadi saluran berkat dari Tuhan, maka apa yang ada di tangan kita pun bisa menjadi berkat yang berlimpah kepada semua orang. Nah, inilah saudara, ketika kita menjadi saluran itu adalah sebuah tanggung jawab. Kadang kita tidak bisa menjadi saluran karena kita merasa kita tidak cukup. Karena kita menghitung-hitung ini tidak mungkin cukup. Tapi sebenarnya ketika menjadi saluran, saudaraku, disitulah akan terjadi mujizat yang besar. Satu sisi, saudara, bahwa terakhir keadaan di kota Surakarta, di kota Solo, itu mengalami keadaan yang banjir. Ini adalah keadaan yang banjir semenjak tahun 2007, 16 tahun yang lalu. Nah, di situ airnya mulai naik, kota-kota mulai terendam, saudaraku. Dan saya melihat, ya memang penuh. Salurannya penuh, semua penuh, saudara. Maka yang saya mau katakan, ketika kita menahan-nahan saluran itu, kita merasa kita belum cukup, kita penuhi dulu. Yang terjadi akan menjadi jebol dan tumpah ruah. Yang seharusnya air hujan itu menjadi berkat besar, tetapi karena tidak bisa ditampung, atau mungkin salurannya tidak baik, maka yang terjadi berkat itu menjadi musibah yang besar. Kalau kita melihat air hujan dibutuhkan untuk petani, dibutuhkan untuk pengairan, tapi ketika tidak bisa menahannya, atau irigasinya, atau salurannya tidak baik, maka yang terjadi adalah satu bencana yang besar. Maka dari itu hari ini, saudara, ketika kita menjadi saluran Kristus, saluran Tuhan, kita tidak boleh melihat dengan keadaan kita. Apapun keadaan kita, sekecil-kecilnya keadaan dan usaha kita, ketika saudara menjadi saluran berkat Kristus, maka percayalah, hidup saudara dan saya sudah menjadi berkat besar bagi orang yang membutuhkan saluran itu. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-27 hingga yang ke-28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta itu ada padamu. Nah, ini adalah satu gambaran ketika orang menahan-nahan, saudara. Orang yang sebenarnya bisa menjadi saluran, tetapi dia tidak ingin menjadi saluran, atau dia ingin menahan supaya orang tidak bisa merasakan saluran itu. Nah, ketika ada orang yang butuh kebaikan kita, maka kita tidak boleh menunda-nundanya, saudaraku. Tidak boleh menahannya, tetap menjadi saluran berkat, saluran firman, saluran pertolongan bagi orang yang membutuhkan itu. Termasuk teguran, saluran teguran firman Kristus. Bahkan dikatakan di Lukas pasal 17 ayat yang ketiga sampai yang keempat, di situ dikatakan apa? Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegur dia, dan jika ia menyesal, ampuni dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuninya. Saluran itu, saudara, teguran bisa menjadi saluran. Jadi diri kita ini adalah saluran Kristus. Apapun bentuknya, berkat, apapun bentuknya, mujizat, apapun bentuknya, teguran, apapun bentuknya, bicara satu kekuatan, saudara. Kita ini adalah saluran daripada surga.
Maka hari ini saudara dan saya diajarkan untuk menjadi saluran Kristus apapun keadaannya. Baik, buruk, sehat, tidak sehat, kekurangan, berkelimpahan, tetaplah menjadi saluran Kristus. Apapun keadaan kita, tetap kita harus menjadi saluran Kristus. Karena kita tidak boleh menahannya, kita tidak boleh mengumpulkannya. Kita hanya sebagai sarana untuk orang bisa merasakan apa yang namanya Kristus dalam hidup kita. Karena itu, tetap jadilah saluran bagi semua orang, tetap jadilah aliran bagi semua orang, apapun keadaan kita, tetap menjadi saluran Kristus untuk semua orang. Amin. Tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap umat Kristen yang mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah untuk kebaikan kami semua, karena firman-Mu mengandung janji yang pasti, walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukan segala perintah-Mu dalam kehidupan kami. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun masalahnya, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun ke atasmu. Dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat-Nya, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudaraku yang terkasih, jika ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.